Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Jangan pernah bosan ya. Jangan pernah lungoy kata orang Bangka. Jadi kita lanjut langsung masuk lagi ke materi yang berikutnya ya. Tetap sehat ya semuanya ya. Jangan mudah-mudahan tidak ada yang lagi sakit, kemudian mudah-mudahan tidak ada yang terkena dampak atau virus corona ya. Jadi tetap 5M-nya. Tanpa bosan saya selalu mengingatkan 5M, 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 5M ya. Itu pesan ibu dan pesan saya. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini kemarin kita sudah membahas yang namanya diagram IR, bagaimana cara membuat diagram IR berdasarkan studi kasus sebuah dokumen yang namanya dokumen KRS. Kita lanjutkan lagi sekarang untuk menghasilkan yang namanya tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS di dalam aplikasi bahasa pemrograman. Biasanya yang namanya diagram IR itu akan mengalami beberapa yang namanya transformasi ya. Setelah dihasilkan diagram IR, biasanya dia akan ditransformasi ke LRS terlebih dahulu, kemudian hasil transformasi ke LRS dia baru menghasilkan yang namanya LRS. Kemudian nanti dari LRS belum selesai, dia akan transformasi lagi menjadi tabel, kemudian yang terakhir dia transformasi menjadi spesifikasi basis data. Baiklah, kita lihat bagaimana cara mentransformasi dari sebuah diagram IR ya untuk ditransformasi ke logical record structure atau yang biasanya disingkat dengan LRS. Nah, biasanya diagram IR proses transformasinya ke LRS itu berdasarkan tingkat cardinality-nya. Apakah dia one to many to one, atau many to many. Kalau seandainya tingkat cardinality-nya one to one, maka yang namanya entity ya, dia boleh ikut relasi yang manapun. Artinya dia bisa ikut ke relasi ke kiri, ke kanan, vertikal atau horizontal. Jadi dia bisa memilih, tetapi biasanya kalau sudah diimplementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman, biasanya dia ke arah entity yang atributnya lebih sedikit untuk proses transformasinya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tingkat cardinality-nya atau one to many atau many to one, biasanya proses transformasinya selalu ke arah entity yang tingkat cardinality-nya many atau M. Ya, jadi relasi tidak boleh memilih lagi seperti yang tingkat cardinality-nya one to one tadi, tetapi yang namanya relasi harus ikut ke arah entity yang tingkat cardinality-nya many atau M. Nah, beda lagi kalau seandainya tingkat cardinality-nya many to many. Ya, kalau dia tingkat cardinality-nya many to many, berarti relasi tidak ikut entity yang manapun. Dia berdiri sendiri. Jadi entity sendiri, relasi sendiri. Nah, kita lihat di sini contohnya berdasarkan diagram IR yang ini, kita lihat di sini ada tingkat cardinality-nya many to many, ada one to many, ada one to many, ada many to one. Nah, sekarang kita lihat kalau many to many, ingat konsepnya. Kalau many to many, berarti relasinya berdiri sendiri. Ya, berarti dia ditransformasi sendiri, entity-nya sendiri, kemudian ini sendiri, karena dia many to many. Nah, kemudian yang berikutnya one many. Nah, di sini one many, relasinya nggak boleh ikut yang one. Kalau dia one many, berarti relasinya harus ikut yang entity-nya M. Berarti kotaknya bisa dilihat di sini ya, bahwa relasinya ikut ke many. Jadi proses transformasinya kotaknya mulai dari relasi buat sampai ke jadwal. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ini one many juga, berarti lihat kotak ininya ya, berarti hasilkan ikut ke notulen rapat ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat many to one ya, yang punya many-nya adalah notulen rapat, berarti punyanya ikut notulen rapat. Sedangkan presensi rapatnya one, berarti dia berdiri sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat berdasarkan kasus yang kita ini kemarin, yang kita coba gambarkan kemarin ya. Nah, bagaimana proses transformasinya? Nah, di sini kita bisa lihat ya diagram IR-nya kemarin. Nah, ini ya. Ini diagram IR-nya ada one many, ada many to many, isi mahasiswa isi KRS one many, KRS dapat mata kuliah many to many. Sekarang kita lihat bagaimana proses transformasinya. Nah, proses transformasinya kita bisa lihat, ya, oh mahasiswanya one, KRS-nya M, berarti yang entity M, berarti dia punya relasi. Berarti relasinya ikut KRS. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat KRS dapat matkul many to many. Oh, berarti dapatnya tidak boleh ikut KRS, dapatnya tidak boleh ikut matkul. Berarti dapatnya berdiri sendiri. Berarti dapatnya ditransformasi sendiri, matkulnya sendiri, kemudian KRS-nya sendiri. Oke, itu untuk proses transformasi diagram IR ke KRS ke LRS, sorry, bukan ke KRS. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana
proses setelah transformasi IRD ke LRS. Proses berikutnya setelah transformasi IRD ke LRS, ya, yang berikutnya dia akan menghasilkan yang namanya LRS atau Logical Record Structure itu sendiri. Ini proses transformasinya, ini LRS-nya. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan LRS-nya? Dihitung berdasarkan kotak dari transformasinya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Berarti LRS-nya akan ada 6 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Kita lihat kotak LRS-nya itu kotak apa saja. Kita lihat ini berarti diambil dari nama entity-nya. Dosen, berarti ada kotak dosen. Ini relasi isi, berarti di sini ada kotak isi. Kemudian di sini ada entity kelompok keilmuan, kotak kelompok keilmuan, berarti di sini akan ada kotak kelompok keilmuan. Di sini ada kotak yang namanya buat dan jadwal, ya. Tapi yang diambil kalau relasinya ikut entity, berarti yang diambil adalah entity-nya, berarti ada jadwal rapat kelompok keilmuan. Nah ini isinya udah nggak kelihatan, melebur ke dalam jadwal rapat kelompok ilmuwan. Nah, kemudian berikutnya ini ada hasilkan dan tentukan rapat sama karena ini ikut ke sini, kemudian ini juga ikut ke sini, berarti ini dan ini tidak kelihatan, hasilnya tidak kelihatan, punyanya tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya entity notulen rapatnya. Relasi punya dan relasi hasilkan melebur ke dalam notulen rapat. Dan berarti di sini hanya ada kotak notulen rapat, tidak ada lagi hasilkan, tidak ada lagi yang namanya punya. Nah, kemudian di sini presensi rapatnya sendiri nggak punya relasi, ya berarti pasti akan ada yang namanya presensi rapat. Berarti ada 6 kotak dosen, kotak isi, kotak kelompok ilmuwan, kotak jadwal rapat kelompok ilmuwan, kotak notulen rapat, dan kotak presensi rapat. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ya, di dalam proses LRS, semua atribut dari masing-masing kotak itu akan menjadi atribut di dalam kotaknya. Dosen mulai dari NIDN sampai spesialis, berarti dosen NIDN spesialis. Isi dari NIDN sampai KET, berarti isi NIDN sampai KET. Kelompok keilmuan mulai dari kode kode KK sampai nama KK, berarti kode KK sampai nama KK. Jadwal dari kode jadwal sampai ruangan, berarti jadwal, berarti di sini kode jadwal sampai kode sampai ruangan. Nah, kemudian notulen rapat mulai dari nomor notulen rapat sampai kesimpulan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nomor NR sampai nomor kode sampai kesimpulan. Presensi rapat, kemudian di sini mulai dari nomor sampai file. Di sini nomor presensi sama file. Nah, ini ya dinamakan dengan atribut tambahan. Ada kode KK, kode jadwal, nomor presensi, kemudian itu dinamakan dengan atribut tambahan. Ya, jadi hasil proses dari transformasi. Setiap yang memiliki panah, ya, itu berarti dia akan mengambil primary key dari yang tidak memiliki panah. Kita lihat ini punya panah kotak isi. Ini tidak punya panah, berarti primary key ini diambil ini jadi ke sini. Ini ya tidak punya panah, ini punya panah, berarti primary key ini diambil oleh ini ada di sini. Ini sama, yang punya anak panah, ya ini tidak, berarti primary key ini ya diambil oleh ini jadi kode KK. Ya, itu untuk pengambilan primary key yang akan jadi atribut tambahan atau foreign key di dalam kotak yang memiliki anak panah. Oke, sampai di sini untuk materi kita kali ini. Sebelum nanti kita lanjut lagi ke tabel ya, dan spesifikasi basis data. Kalau masih bingung, pegangan, bukan pegangan ya. Kalau masih bingung, silakan konsultasi ke saya melalui GCR atau melalui WA grup atau FB saya. Ya. Mudah-mudahan sih semuanya ya nggak pegangan atau bingung ya. Oke, baiklah saya tutup sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, ya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap menjaga prokes dan 5M. Ya. Baiklah, kita ketemu lagi minggu depan. Bye semuanya.